Secara bahasa, puasa atau asyaum berarti al-imsak, yaitu menahan diri. Namun secara syariat, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Tahukah Anda, ibadah mulia ini mulai diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan bukan sekadar tradisi, melainkan kewajiban yang sudah disepakati konsensus ulama, ijma', dan menjadi bagian pokok dalam agama. Ada beberapa jalur hukum yang menetapkan kapan puasa Ramadan dimulai menurut kitab Fathul Mu'in. Pertama, sempurnanya bulan Sya'ban, yaitu saat bulan Sya'ban genap 30 hari, istikmal. Kedua, kesaksian satu orang adil, cukup satu orang yang adil, meskipun statusnya belum dikenal luas, bersaksi melihat hilal setelah matahari terbenam di hadapan hakim qadi. Ketiga, kabar mutawatir. Jika berita melihat hilal sampai kepada kita melalui orang banyak yang mustahil berbohong, meskipun pemberitanya bukan muslim, karena informasi tersebut memberikan keyakinan yang pasti, ilmu daruri. Yang keempat, tanda fisik, seperti melihat lampu-lampu tanda puasa yang digantung di menara-menara, jika hal itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak pernah melesat. Menariknya, seorang yang fasik, hamba sahaya atau wanita, tetap wajib berpuasa jika mereka melihat hilal dengan mata kepala sendiri, meskipun kesaksian mereka tidak diterima di pengadilan. Begitu juga bagi siapa saja yang percaya secara personal kepada berita mereka. Bahkan, jika kita sudah berpuasa selama 30 hari berdasarkan saksi yang adil, kita diperbolehkan berbuka Idul Fitri, meskipun hilal belum terlihat lagi karena masa iddah, bilangan bulan, sudah dianggap sempurna secara syariat. Bagaimana jika satu negeri melihat hilal tapi negeri lain tidak? Di sini berlaku hukum ikhtilaful mathali, perbedaan tempat terbit. Jika hilal terlihat di satu daerah, maka hukumnya berlaku bagi daerah sekitarnya yang dekat, namun daerah yang dianggap jauh tidak wajib mengikutinya. Jarak jauh ini secara teknis diukur dari kemungkinan hilal bisa terlihat atau tidak, atau minimal berjarak 24 farsakh, sekitar 130-an kilometer. Namun ada kaidah menarik. Jika penduduk di wilayah timur melihat hilal, maka penduduk di wilayah barat wajib ikut berpuasa, meski jaraknya jauh. Karena secara logika, astronomi, waktu malam di wilayah timur masuk lebih awal. Dalam kitab Fathul Mu'in, dijelaskan secara spesifik siapa saja yang terkena kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban ini jatuh kepada setiap mukallaf, yaitu mereka yang sudah baligh dan berakal. 1. Mereka yang tidak wajib, anak kecil dan majnun. Oleh karena itu, puasa tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh dan orang yang hilang akalnya atau mengalami gangguan jiwa, yaitu majnun. 2. Syarat kemampuan. Syarat selanjutnya adalah mutik, artinya orang tersebut harus mampu menjalankan puasa, baik secara fisik, hisun, maupun secara aturan agama, syar'an. Dari poin ini, ada beberapa golongan yang mendapatkan ketentuan khusus. Pertama, faktor fisik, lanjut usia dan sakit. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara fisik, seperti orang yang sudah sangat tua, lansia, atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka kewajiban puasanya gugur. Namun, sebagai gantinya, mereka wajib mengeluarkan fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian adalah faktor syariat, haid dan nifas. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas, mereka dianggap tidak mampu berpuasa secara syariat. Secara fisik mungkin mereka kuat, namun secara hukum agama, mereka dilarang berpuasa pada waktu tersebut dan wajib mengqadha atau menggantinya di hari lain. Setelah mengetahui siapa yang wajib puasa, sekarang kita bahas rukun terpentingnya. Niat. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, niat letaknya di dalam hati. Melafazkan niat dengan lisan hukumnya sunnah, bukan syarat sah. Namun, perlu dicatat, sekadar makan sahur atau menahan diri dari makan karena takut fajar, belum tentu dianggap niat, kecuali jika saat itu terdetekis dalam hati bahwa tujuannya adalah untuk berpuasa dengan kriteria yang diwajibkan. Niat harus dilakukan setiap malam.
Dalam mazhab Syafi'i, niat harus dilakukan setiap malam untuk setiap hari puasa. Jika Anda berniat di awal malam Ramadan untuk puasa sebulan penuh, itu hanya sah untuk hari pertama saja. Namun, ada tips dari guru kami, Syekh Ibnu Hajar. Sebaiknya kita tetap berniat puasa sebulan penuh di malam pertama, mengikuti mazhab Maliki, sebagai jaga-jaga jika suatu saat kita lupa niat di malam hari, agar puasa kita tetap dianggap sah menurut pandangan imam lain. Untuk puasa wajib, Ramadan, nazar atau kafarah, niat harus dilakukan pada waktu tabyid, yaitu antara tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar. Jika Anda ragu apakah niat dilakukan sebelum atau sesudah fajar, maka niatnya dianggap tidak sah. Berbeda jika Anda sudah niat, lalu ragu apakah fajar sudah terbit atau belum, maka puasanya tetap sah karena hukum asalnya fajar belum terbit. Niat tidak boleh umum. Anda harus menentukan tayin bahwa puasa besok adalah puasa Ramadan atau puasa nazar atau kafarah. Minimal niat yang sah adalah nawaitu sauma ramadana lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan. Meskipun tanpa menyebut kata fardu, menurut pendapat yang kuat, mu'tamad, karena puasa Ramadan bagi orang dewasa pastilah fardu. Versi niat yang paling sempurna. Ingin niat yang paling sempurna dan disepakati keabsahannya oleh para ulama. Inilah redaksinya. Nawaitu syauma ghadin an ada'i fardi ramadana hadzihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Berbeda dengan puasa wajib, untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan di siang hari sebelum waktu zuhur, asalkan Anda belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak fajar menyingsing. Itulah penjelasan niat puasa menurut Fathul Mu'in. Penting bagi kita memahami detail ini agar ibadah sah secara syariat, bukan sekadar menahan lapar. Semoga bermanfaat dan jadi pahala jariah. Ada pertanyaan? Tulis di kolom komentar. Teruslah memperdalam literasi kitab kuning kita. Ikuti terus akun ini. Kedepannya kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa berdasarkan referensi kitab yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.